Hello, students from English for Business class. Today we will learn about chapter 1. It's related to customers receiving and making contact. Jadi di sini kita akan mempelajari tentang pelanggan. Nah, bagaimana kita untuk menjalin relasi dengan pelanggan di dalam sebuah hubungan bisnis. Tentu dalam bisnis itu pelanggan adalah yang kita tahu customer is a king gitu ya. Ada parafrase atau frase yang kita ketahui istilahnya bahwa customer atau pelanggan itu adalah raja. Nah, di sini kita akan mempelajari bagaimana kita melakukan komunikasi dengan pelanggan. Nah, bagaimana kita menerima maupun kita akan membuat kontak. Nah, terutama dalam bahasa Inggris yang tentunya ini akan menjadi skill tambahan untuk mahasiswa dalam menjalin suatu hubungan bisnis ya. Baik, saya lanjutkan. Sebelum saya mulai, di sini tentu masing-masing mahasiswa memiliki having some struggles in speaking English, terutama English for Business ini kan memang kita fokusnya pada kemampuan speaking. Nah, di dalam speaking ini kita masing-masing kita dapat mengevaluasi diri gitu ya. Apa saja yang dapat kita ketahui di dalam diri kita yang menjadi kekurangan maupun kelebihan kita dalam mempelajari bahasa Inggris. Yang pertama mungkin di sini saya ini menjadi bagian dari tugas juga ya. Jadi di sini hambatan untuk mempelajari bahasa Inggris itu dikelompokkan menjadi 8. Yang pertama ada pronunciation of words. Yang kedua ada vocabulary. Yang ketiga ada lack of practice. Yang keempat ada fear of mistakes. Yang kelima low motivation. 6 complex grammar. 7 reading laziness. 8 nervousness. Ini yang umumnya dihadapi oleh mahasiswa maupun orang-orang secara umum dalam mempelajari bahasa Inggris. Nah, kita dalam mempelajari suatu bahasa asing, we don't have to create a barrier gitu ya. Kita nggak perlu bikin barrier di dalam diri kita. Oh, saya sudah sulit untuk mempelajari suatu bahasa, sudah terlambat. Nah, itu tidak ada kata terlambat dalam mempelajari sesuatu. Yang pertama nantinya di tugasnya, mohon nanti dikelompokkan kesulitan kalian dalam mempelajari bahasa Inggris itu apa aja, bisa lebih dari satu. Yang pertama, pengucapan kata. Nah, itu pronunciation of words. Nah, di sini bagaimana nantinya mahasiswa itu sulit, misalkan mengucapkan difficulties, susah gitu ya, gimana pengucapan yang benarnya. Nah, ini dapat dipelajari dengan mendengarkan, dengan listening ya, listening dari dialog film maupun kita mendengarkan dari aplikasi terjemahan gitu ya, bagaimana caranya untuk mengucapkan dengan tepat suatu kata dalam bahasa asing. Yang kedua, vocabulary, kosakata. Nah, ini terkaitannya dengan kemampuan reading sebenarnya, karena di sini kemampuan kita dalam menguasai berapa banyak kosakata dalam suatu bahasa asing itu tergantung kita sudah membaca berapa banyak gitu ya. Dan yang ketiga ada lack of practice. Nah, di sini lack of practice itu dikategorikan kita itu jarang menggunakannya sehingga canggung gitu dalam menggunakan bahasa asing tersebut. Yang keempat ada fear of mistake ya. Jadi fear of mistakes itu adalah kesulitan untuk karena sudah takut gitu ya dan sudah nervous. Nah, jadi sudah ada muncul rasa takut untuk salah. Padahal di dalam mempelajari suatu bahasa itu kita tidak perlu takut, tidak perlu salah, no judgment. Dan di sini kita hanya perlu menggunakan bahasa yang kita ketahui dan kita yang penting ada eager to learn. Jadi ada keinginan untuk mau belajar bahasa asing tersebut. Yang kelima, low motivation. Nah, ini harus dibangun dengan kita harus identifikasi dulu bahwa motivasi kita untuk belajar bahasa asing itu apa. Jika kita tidak mempunyai motivasi dalam mempelajari suatu bahasa asing, itu nantinya kita akan sulit gitu. Dan yang keenam ada complex grammar. Jadi grammar yang ini biasanya terkait dengan writing skills. Nah, di sini grammar itu memang terdapat beberapa formulasi gitu ya dengan terkaitan dengan tata penyusunan bahasanya yang tepat. Nah, ini lebih ke akademik ya. Nah, academic writing seperti esai, paper dan lainnya. Yang ketujuh, nah reading laziness.
Nah, di sini adalah kemalasan gitu ya, kemalasan dalam membaca. Nah, ini nantinya akan terkait dengan low motivation. Nah, begitu lihat artikel dalam bahasa asing gitu ya, langsung kita menutup diri. Nah, itu tidak tepat gitu dalam mempelajari suatu bahasa. Yang kedelapan mungkin nervousness. Jadi nervousness ini atau ketidakpercayaan diri ini nantinya akan berpengaruh pada kemampuan speaking kalian dalam menggunakan bahasa Inggris. Nah, mungkin dia dari kedelapan ini yang saya identifikasi, mana yang kira-kira menggambarkan kesulitan diri kalian. Nah, silahkan komen di bawah ya. Apa saja yang menjadi kesulitan kalian dalam mempelajari bahasa Inggris, terutama nantinya dalam kita bermitra gitu kan dengan pelanggan. Oke, di sini nantinya kita akan membuat grup kelas yang mungkin eh, saya tugaskan untuk 5 atau 6 orang dan nantinya ini akan berkaitan dengan materi yang sebelumnya tadi, yaitu kesulitan dalam mempelajari bahasa Inggris. Baik, adapun solusi yang ditawarkan di dalam mempelajari how we overcome the difficulties in learning English gitu ya. Jadi di sini itu caranya salah satunya adalah tentu saja dari kita 12 tahun lebih bahkan ya. 12 tahun belum lagi kalian yang informalnya mungkin ikut les bahasa Inggris. Nah, mungkin sudah tahu gitu beberapa terms atau istilah dalam bahasa Inggris yang kalian nyaman gunakan. Nah, itu salah satu cara untuk membangun confident level kita dalam menggunakan bahasa Inggris terutama dalam berbicara, speaking ya. Jadi choose comfortable language terms. Nah, lalu selanjutnya selain speaking, kita juga perlu develop your other English skills. Nah, apa yang dimaksud di sini? Karena kita tahu kemampuan bahasa asing itu terdiri dari 4. Ada listening, ada speaking, ada writing, dan reading. Nah, jangan dilupakan bahwa setiap skills ini berhubungan antara satu dengan lainnya. Jika kalian misalkan malas untuk membaca, tentu nanti terkait dengan vocabulary, kosakata kalian terbatas. Nah, nantinya kalian sulit untuk merangkai suatu conversation yang rich gitu, yang nantinya kaya akan topik. Nah, itu kan akan merugikan kita nanti dalam bermitra dengan pelanggan. Sehingga di sini saya menawarkan solusinya itu yang terutama selain dua ini jangan lupa daily practice, yaitu latihan sehari-hari dengan temannya dan ada aplikasi-aplikasi online yang membantu kalian dalam mempelajari bahasa asing. Oke? Di sini ada salah satu paragraf ya, satu paragraf ini termasuk reading. Jadi di sini itu customers. Nah, di sini penjelasan tentang customers. Mungkin saya bacakan terlebih dahulu ya. Companies need customers. Some companies provide goods such as clothes, cars, and food. Other companies provide services, for example, insurance, banking, information technology, or training. Companies want repeat business. In other words, they want customers to buy from them again and again. To win customer loyalty, many companies have a code of practice or set of rules for customer care. Nah, di sini dijelaskan secara umum bagaimana hubungan antara perusahaan dan pelanggan. Nah, ada beberapa kosakata yang saya bold. Nah, di sini ini merupakan penambahan untuk kalian kosakatanya ya. Jadi yang pertama customers tentu pelanggan ya. Lalu companies provides goods, nah, menyediakan barang. Nah, kita tahu barang itu ada produk ya, produk itu ada barang dan jasa. Nah, di sini barang itu terdiri dari pakaian, ada juga mobil dan makanan. Lalu ada juga perusahaan yang menyediakan layanan atau jasa. Ada asuransi, perbankan, IT, dan pelatihan. Companies want repeat business. Nah, kita tahu kalau istilahnya di lagu repeat itu mengulang ya. Jadi dia ingin bisnisnya itu continue. Nah, di sini itu bagaimana cara memenangkan loyalty atau customer itu secara repetitif
memilih kita lagi. Nah, untuk dapat mempertahankan positioningnya, company itu punya standar. Standar ini namanya Code of Practice atau ada peraturan dalam layanan pelanggan. Nah, ini nantinya terkait dengan SOP dalam menjawab telepon pelanggan ya dan merespon pelanggan serta berkomunikasi secara etikal. Oke, di sini kita akan fokus ke tujuan pembelajaran kita, yaitu nantinya kita akan merancang direct and indirect question form. Kita merancang pertanyaan, lalu nantinya skills yang didapatkan adalah kita membuat surat ya, surat tentang customer service. Misalkan ada komplain dan lainnya. Dan output akhirnya adalah berkomunikasi dengan memberikan penawaran atau membuat penawaran suatu produk terhadap pelanggan. Jadi, what is business contact? Part of customer care is making contact. Customer from various country might call or message to your office. In order to respond this, you must able to speak in English. So if we want to expand our business, we have to deal with a different kind of customer from various country. Jadi kalau kita ingin memperluas jangkauan usaha kita, tentunya kita akan menghadapi pelanggan yang berasal dari berbagai negara. Dan kita tahu bahasa Inggris itu adalah bahasa yang universal. Sehingga untuk dapat merespon secara umum gitu ya, tentunya kita menggunakan bahasa Inggris. Jadi untuk menerima telepon itu bisa menggunakan "Hello, pardon me, can I help you?" Nah, ini salah satu contoh conversation yang di sini itu dia saling ada feedback gitu ya antara resepsionis dan juga pelanggan. Mungkin dapat kalian baca di sini ya. Jadi di sini ada resepsionisnya, ada pelanggannya, dia ingin berbicara dengan salah satu orang dari perusahaan. Nah, kita dapat menempatkan posisi kita sebagai resepsionis di sini. Nah, lalu di sini ada questions-nya ya. Jadi di sini ada direct-nya, ada indirect question-nya. Nah, di sini itu yang pertama kita dapat asking for a message. Jadi misalkan dia ingin menitipkan pesan. Nah, kita bisa respon dengan can I take your message? Lalu misalkan kita ingin menanyakan alamat atau nomor telepon. May I take note of your name, phone number, and address, sir or ma'am? Lalu menerima tamu. Nah, di sini good morning, can I help you, sir or ma'am? Nah, itu merupakan uh, salah satu conversation atau contoh untuk menjawab yang formal dalam menanggapi pelanggan. Nah, di sini ada latihan untuk kalian ya. Saya juga sudah share materi ini di Google Classroom. Jadi di sini itu ada salah satu perusahaan dan di sini kalian dapat memahami ini perusahaan aviasi ya, British Airways. Nah, kalian dapat dari sini kalian dapat menyimpulkan apa saja yang kalian dapatkan dari teks tersebut. Oke, mungkin dalam pertemuan selanjutnya atau kesempatan selanjutnya kita dapat berlatih ya, berlatih bahasa Inggris, speaking, nanti kita saling menunjuk partner dan nantinya kita akan membuat simulasi, misalkan kalian dapat bayar dari Brazil gitu ya dan ingin berbicara dengan salah satu pihak dari perusahaan kalian. Mungkin that's it for today. Jadi semoga I hope this material is beneficial for you and for everyone. Have a good day. Thank you very much.